teman-teman semua, nama saya Monica Siombing, NPM 2101181. Saya akan membahas tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Yang pertama, apa itu model dimensi belajar? Jadi model dimensi belajar metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Jadi, dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna dan kebiasaan berpikir produktif. Baik, sebelumnya kita akan membahas 5 model belajar dimensi atau 5 model dimensi belajar. Yang pertama, mengembangkan sikap dan persepsi positif, di mana maksudnya yaitu mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi si pelajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap ini dapat mempengaruhi belajar secara positif sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Jadi ada 2 kategori dan persepsi sikap yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, sikap dan persepsi tentang iklim atau suasana belajar, dan sikap dan persepsi tentang tugas-tugas kelas. Jadi guru yang efektif itu memberikan penguatan terhadap kedua kategori itu dengan teknik yang jelas dan sesuai. Guru seyogyanya membantu menumbuhkan sikap dan persepsi siswa yang positif terhadap iklim belajar dengan menekankan aspek-aspek. Jadi aspeknya itu seperti aspek internal siswa, suasana mental yang kondusif, daripada aspek-aspek eksternal. Aspek-aspek internal ini meliputi 2 hal, yaitu penerimaan guru dan teman sekelas atau kontak mata, penguatan. Dan yang kedua, kenyataan suasana fisik di dalam kelas atau perabot yang nyaman, aturan-aturan yang menyenangkan. Juga guru dapat membantu menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif terhadap tugas-tugas kelas dengan cara memberikan pemahaman akan nilai tugas, kejelasan tugas, dan kejelasan sumber. Yang kedua, belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, di mana ahli psikolog kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Jadi menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari. Dan setelah itu, mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Jadi menurut salah satu pakar, yaitu E.D. Judge pada tahun 1985, dia mengemukakan bahwa pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Banyak ahli yakin bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda memerlukan proses yang berbeda pula. Contoh kelompok itu yaitu mencakup proses, di mana proses tersebut terbentuk di dalam mode linier. Dalam melakukan eksperimen, misalnya menguji benda padat yang larut dalam air, siswa melakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Contoh kelompok kedua tidak menunjukkan proses atau seperangkat tahapan. Pemerolehan tipe ini mencakup pemahaman komponen-komponen, mengingatnya kembali tak kalah diperlukan. Misalnya nih, seperti pengetahuan konsep, yaitu air minum. Meliputi pemahaman tentang air yang bersih, air yang tidak mengandung bahan-bahan beracun, air untuk keperluan rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada perluasan dan penghalusan pengetahuan. Jadi pada dimensi ini aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui akan mencapai tingkat yang lebih dalam dan analisis. Kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan ini dilakukan dengan yang pertama ada comparing atau identifikasi atau artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Yang kedua ada classifying, yaitu pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasar. Yang ketiga atau yang C, inducing, yaitu pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dari observasi atau analisis. Yang D, deducing, atau pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dan prinsip-prinsip atau general tertentu.
Yang E ada analyzing error, yaitu identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Yang F ada constructing support, yaitu pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Yang G ada abstraksi, yaitu identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu informasi. Yang terakhir yaitu analyzing perspektif, identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai cara isu. Nah, cara membantu anak agar dapat memperluas dan menghaluskan pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugas-tugas tertentu. Jadi kegiatan belajar bisa berupa proses-proses membandingkan, klarifikasi, menginduksi, mendeduksi, menganalisis kesalahan, dan juga yang lain-lain. Jadi pandangan tentang dimensi yaitu Wallace Kamdi, dimensi belajar yang amat penting tetapi belum tersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah kecakapan berpikir produktif. Sebagian besar pendidik belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis atau proses belajar. Jadi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pernyataan-pernyataan yang dapat memandu kita para guru dalam mengambil keputusan transaksional di dalam kelas, yaitu ada dua. Yang pertama mengajarkan pengetahuan deklarasi. Seperti kita bertanya apa topik umumnya atau apa topik khususnya atau bagaimana anak akan mengalami informasi atau bagaimana anak akan dibantu mengkonstruksi makna dan bagaimana anak akan dibantu dalam pengorganisasian informasi, juga bagaimana anak akan dibantu dalam menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang. Yang B-nya pengetahuan prosedural, di mana keterampilan dan proses apa yang perlu dikuasai anak. Bagaimana anak dibantu mengkonstruksi model, bagaimana anak dibantu dalam pembentukan keterampilan atau proses, dan bagaimana anak dibantu dalam penginternalan keterampilan dan proses. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat memandu kita nih ke depannya untuk mengambil keputusan traksional. Jadi traksional itu masuk ke dalam beberapa macam dimensi, tetapi masuk ke dalam belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Jadi kalau ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita para guru untuk mengambil keputusan-keputusan situasional atau transaksional di dalam kelas. Ada 7, yaitu apa yang dilakukan untuk membantu anak mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak merasa diterima oleh guru dan teman sewajarnya. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mempersepsi kelas sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang mata pelajaran. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mempersepsi mata pelajaran sebagai sesuatu yang bernilai atau berguna. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak yakin mereka dapat mengerjakan tugas-tugas kelas. Dan yang terakhir, apa yang akan dilakukan untuk membantu anak memahami tugas-tugas di kelas. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan kita para guru ke depan untuk mengambil keputusan situasional. Baiklah Ibu dan teman-teman, berikut yang bisa saya jelaskan tentang dimensi pembelajaran bahasa di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.